Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prida sudah memimpin doa. Nah, hari ini apakah hadir semua? Hadir semua, Ibu. Baik, sebelum belajar, kita tuh sebelumnya sudah mempelajari tentang ASEAN. Siapa yang masih ingat apa itu ASEAN? ASEAN itu adalah Association of ASEAN Nation, yang artinya perhimpunan bangsa-bangsa di negara Asia Tenggara. Wah, hebat ya, Dila masih ingat apa itu kepanjangan dari ASEAN. Nah, di dalam ASEAN itu banyak sekali bentuk kerjasamanya. Ada dalam bidang budaya, sosial, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga ekonomi. Nah, hari ini kita akan mempelajari posisi dan peran Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Nah, dengan mempelajari pelajaran hari ini, kita akan mengetahui apa sih yang perlu kita persiapkan sejak dini untuk dapat ikut berpartisipasi dalam lingkup ASEAN di bidang ekonomi. Nah, coba sekarang kalian perhatikan buku tema kalian masing-masing ya. Di sana terdapat bacaan tentang salah satu kerjasama dalam lingkup ASEAN di bidang ekonomi, yaitu MEA. Siapa yang mau membantu Ibu untuk membacakan? Saya, Bu, saya mau membacakan paragraf pertama. Saya mau membacakan paragraf kedua, Bu. Saya mau paragraf ketiga, Ibu. Baik, boleh Aulia, Dila, dan Prida bantu Ibu untuk membacakan ya. Apakah MEA itu? MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Bagaimana MEA mempengaruhi kita? MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan seperti profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitupun sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus tetap ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO memperkirakan bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta di tahun 2015. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta, sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Wah, hebat. Terima kasih Prida, Aulia, dan juga Dila sudah mau membantu Ibu untuk membacakan bacaan tentang MEA. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan nih.
Nah, pertanyaan pertama, apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Pelaku usaha harus meningkatkan kualitas barang agar layak bersaing dengan barang asing, Bu. Wah, hebat Aulia, benar sekali ya jawabannya. Selain itu juga harus memiliki daya tarik dalam lingkup ASEAN. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua nih. Apa yang perlu dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam MEA? Siapa yang bisa jawab? Jadi yang perlu disiapkan oleh para tenaga kerja Indonesia itu adalah kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan tenaga kerja yang lainnya. Wah, hebat sekali. Bagus ya jawabannya, Dila. Pertanyaan terakhir, sebagai pelajar, apa sih yang perlu kita siapkan agar kelak setelah selesai berpendidikan dapat berpartisipasi dalam MEA? Sebagai seorang pelajar, yang harus dilakukan mulai saat ini adalah menyelesaikan pendidikan dengan baik, meningkatkan kemampuan diri, dan meningkatkan kerja keras agar bisa ikut berpartisipasi di MEA. Wah, terima kasih Prida, jawabannya hebat sekali. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, tidak boleh bermalas-malasan agar kelak kita bisa ikut berpartisipasi dalam MEA di lingkup ASEAN. Nah, selanjutnya nih, dalam kegiatan ekonomi ada yang namanya pengiriman barang. Siapa coba di keluarganya yang pernah mengirim barang dalam negeri? Kakak saya pernah mengirim barang, Bu. Wah, Aulia hebat ya. Berarti Aulia pernah membantu keluarganya untuk mengirim barang ke dalam negeri. Nah, sekarang kita akan mempelajari formulir pengiriman barang dalam negeri. Nah, coba kalian perhatikan formulir yang ada di sini ya. Nah, dalam formulir pengiriman barang ini terdapat hal yang perlu kita isi, yaitu data pengirim dan juga penerima. Nah, di dalamnya itu terdapat nama awal, nama akhir, alamat pengirim dan penerima, kemudian provinsi, kota atau kabupaten, dan juga kode pos dan nomor telepon. Coba di sini siapa yang mau membantu Ibu untuk memberikan contoh formulir pengiriman barang? Saya mau, Bu. Ya, boleh Prida. Nama awal saya Prida, nama akhir saya Nurmayanti, alamat saya Jalan Bunga, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, kode pos 12121, dan nomor telepon 081808080. Wah, terima kasih Prida. Hebat sekali, good job ya, bisa memberikan contoh formulir pengiriman barang dengan baik. Nah, sekarang Ibu mau membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, kalian bikin kelompok berisikan anggota 3 orang ya. Nanti langkahnya itu adalah kalian memberi centang pada jawaban yang benar. Nah, dalam lembar kerja peserta didik ini judulnya adalah peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Apakah sudah selesai semua? Baik, coba nih kelompok mana yang mau mempresentasikan hasilnya? Kami Bu dari kelompok 1, jadi peran Indonesia dalam bidang ekonomi itu melakukan promosi-promosi pariwisata dan perdagangan itu benar. Indonesia sebagai penyelenggara KTT ASEAN 1 itu salah, seharusnya bidang pertahanan. Membuat kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara atau AFTA itu benar. Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti kegiatan kesenian dan kebudayaan di berbagai negara itu salah, seharusnya bidang kebudayaan. Pemprakarsa masyarakat ekonomi ASEAN itu benar. Wah, hebat sekali. Terima kasih kelompok 1. Benar sekali ya jawabannya semua. Jadi,
dalam posisi dan peran Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN, yaitu ada mempromosikan pariwisata, kemudian mengikuti AFTA, dan juga memprakarsa masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah kita pelajari tadi. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Saya Bu, jadi hari ini kita sudah belajar tentang ekonomi masyarakat di negara-negara ASEAN, lalu kita sudah mempelajari tentang formulir pengiriman barang dalam negeri dan juga peran Indonesia di bidang ekonomi. Terima kasih Dila, hebat sekali, benar ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang MEA, yaitu kepanjangan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, manfaat MEA bagi Indonesia dan juga negara-negara ASEAN lainnya adalah dapat memperluas lapangan pekerjaan. Kemudian juga kita sudah mengetahui apa itu peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, selanjutnya juga kita sudah mempelajari apa? Formulir pengiriman barang. Nah, sebelum pulang, kita harus berdoa dulu nih. Siapa yang mau memimpin doa? Saya mau Bu. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aulia dan yang lainnya. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.